Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Desita semuanya, apa kabar? Semua sehat ya? Pada sore hari ini Desita bersama seorang pemuda dari Provinsi Bengkulu, pemuda yang berprestasi dan menginspirasi. Jadi ini adalah podcast pertama dari Desita TV. Insya Allah nanti ke depannya kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik dan dengan narasumber-narasumber yang menarik dan memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagi kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Halo Hadi, apa kabarnya? Halo Mbak, Alhamdulillah luar biasa dan lebih baik. Alhamdulillah. Kalau Mbak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana? Hadi bisa perkenalkan diri dulu dong untuk yang pemirsa Desita TV. Oke, halo Desita TV. Perkenalkan nama saya Sadi Purwanto. Saya merupakan seorang mahasiswa dan saya juga penggerak suatu organisasi dan juga memimpin suatu organisasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya. Gimana Hadi sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sehari-hari kegiatan Hadi sebagai pemuda Bengkulu yang inspirasi. Apa sih kegiatan Hadi sehari-hari? Kalau kegiatan ini kayaknya cukup banyak ya Mbak ya. Karena masih ada semangat muda yang luar biasa. Hadi sendiri itu seorang mahasiswa yang aktif di jurusan manajemen di salah satu universitas yang ada di Kota Bengkulu. Terus juga aktif di dunia organisasi yang dimana Hadi memimpin suatu organisasi yang ada di Provinsi Bengkulu dan juga sambil bekerja. Jadi ada kuliah, organisasi, kerja juga lancar. Luar biasa ya penonton Desita TV, kegiatan Hadi cukup banyak. Dan gimana itu ngatur waktunya Hadi dan semangatnya ini? Kalau dari prinsip Hadi sendiri itu tadi Mbak, yang pertama itu semangat muda yang tinggi gitu kan, karena mumpung masih muda nih, jadi semangatnya harus membara. Dan juga Hadi cukup banyak belajar dari kata-kata Albert Einstein dan dari Buya Hamka Mbak. Kalau dari Albert Einstein itu dia mengatakan bahwa if you want life a happy life, it's goal not people or things. Jika kita ingin menjalankan hidup sesuatu yang baik nantinya, maka gantungkan itu pada satu tujuan. Maka apapun itu, lakukanlah dan berikanlah yang terbaik, karena apapun kita lakukan pada hari ini itu akan menentukan masa depan kita nantinya. Dan maka dari itu, maka Hadi mengisi waktu dengan sangat baik kayak gitu Mbak, memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Karena dari kata-kata dari kata Buya Hamka juga nih Mbak, jangan pernah takut untuk gagal. Karena orang-orang yang tidak pernah merasa gagal itu tidak pernah melakukan ataupun menjalani hidupnya dengan baik seperti itu Mbak. Maka dari itu kita sebagai generasi muda ataupun pemuda nih harus semangat, harus mengisi waktunya dengan cukup baik, waktu yang cukup baik seperti itu. Luar biasa ya, Hadi ternyata semangatnya sangat besar diiringi dengan jadi membara ya untuk semua kegiatan di organisasi, di kuliah, bahkan juga di pekerjaan. Sambil bekerja, kuliah sambil bekerja, bayangkan. Jadi ini sangat jarang ya dari pemuda-pemudi Bengkulu mungkin ya. Banyak yang mungkin hanya kuliah saja, tidak berorganisasi, atau mungkin hanya bekerja saja. Mungkin malas untuk kuliah, tapi 3-in-1 ini dijalani ya. Tapi ada nggak sih Hadi yang membuat Hadi resah, atau mungkin kenapa sih Hadi melakukan semua ini sekarang ini? Apa motivasi Hadi itu apa? Karena gini Mbak, Hadi melihat teman-teman Hadi juga ya Mbak ya di luar sana, mereka udah cukup banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk mengakses dalam hal meningkatkan kualitas mereka untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu ya Mbak. Namun masih ada sekali yang kurang dari hal itu, apalagi nih setelah pasca mereka kuliah nih ya, jarang sekali, padahal dia udah keren nih, udah bagus sekali, udah banyak sering melakukan kegiatan-kegiatan segala macam, tapi masih banyak, tapi mereka kurang bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan seperti itu Mbak. Apalagi nih kita nih yang kurang melakukan banyak segi aktivitas, kurang sekali kan itu menjadi salah satu kekhawatiran Hadi juga Mbak. Kalau dibilang takut, kita balik lagi flashback kata-kata Buya Hamka tadi ya Mbak. Kita jangan pernah rasa takut, tapi ada rasa kekhawatiran nantinya di masa depan. Karena kenapa? Karena persaingan di dunia pekerjaan itu sangat begitu ketat dan sangat begitu erat ya Mbak ya. Mungkin nih tadi kan Mbaknya nih bertanya sama Hadi nih, kalau boleh tahu nih Mbak, bagaimana sih tips and trick nantinya sih sebagai kita nih sebagai mahasiswa ataupun generasi muda, pemuda Bengkulu nih jatuhnya ya, pemuda Bengkulu menghadapi tantangan nantinya persaingan dunia pekerjaan menurut Mbak pribadi gitu. Oh ya gantian nih saya gantian ya. Karena kan aku sebagai pemuda Bengkulu butuh nih inspirasi dari kakak-kakak.
Iya, terima kasih Hadi ya. Iya. Kalau memang sih kita kan sebagai seorang mahasiswa, tentunya banyak kegiatan, kemudian tadi di organisasi, kemudian di pekerjaan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, yang mungkin sudah melewati itu semua ya, melewati Iya, betul. mahasiswa, memang tadi seperti Hadi, semangat yang membara. Kita harus terus mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena kalau kita tidak mencoba, ya gimana kita tahu kita akan berhasil kan? Jadi sebagai mahasiswa yang sekarang ini, cobalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, yang menarik perhatian kita. Jadi kalau kita diberi kesempatan, jangan takut gitu, jangan takut untuk mengambil kesempatan. Kadang-kadang ada yang ragu, gimana kalau kuliah sambil kerja gitu kan, misalnya nanti nilaiku jelek gitu, nanti pekerjaanku terlantar. Tapi kan itu sebenarnya sebuah tantangan ya. Kalau kita bisa mengambil tantangan itu, insya Allah kita bisa melewatinya, kita akan bisa melewati tantangan-tantangan selanjutnya. Iya, betul. Jadi tadi benar kata Buya Hamka, jangan takut untuk gagal. Iya. Apalagi kita masih muda, memang kita harus banyak belajar. Dan belajar itu memang tidak semuanya mulus ya, tidak semuanya berhasil, ada kegagalan, dan dari kegagalan itulah kita belajar. Kemudian satu lagi, relasi. Tadi kan Hadi berorganisasi, kemudian Hadi juga bekerja. Organisasi itu selain melatih manajemen kita, melatih waktu kita, melatih kemampuan kita mengatur orang-orang ya, juga banyak mendapatkan kenalan kan, Iya, banyak betul. teman-teman, dan itu adalah salah satu modal kita nanti ke depan untuk mencari link pekerjaan atau informasi pekerjaan, dan juga jangan lupa bisa buat cari makan ya. Iya, betul. Betul sekali sih Mbak apa yang Mbak sampaikan tadi. Dari flashback lagi nih dari kata-kata Buya Hamka tadi mungkin ya Mbak ya, buat teman-teman semuanya yang ada di pemuda-pemuda Provinsi Bengkulu. Mungkin kalau berbicara soal gagal itu suatu hal yang mutlak ya, yang tidak pernah kita bisa hindari ya Mbak ya. Dan pasti kita bakal merasakan bukan hanya terjadi di masa mendatang, tapi terjadi di masa sekarang pun hal kegagalan itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita mengolahnya ya Mbak ya tentunya ya. Bangkit lagi. Yang paling gampang lah, gagal nilainya kurang memuaskan. Iya. Itu kan kita pengennya nilainya apa, dapat apa kita ini. Tapi ya itulah, kita harus sadar itu yang paling gampang. Iya, betul banget Pak. Jadi tetap semangat sih kalau menurut Siap. kita tuh, ya itulah mahasiswa ya, Iya. mahasiswa pemuda membara, dan terus kalau kita berhasil, nanti itu akan menginspirasi Betul. teman-teman lain, memotivasi teman-teman lainnya juga. Siap. Kita punya ini nih, Apa itu? keripik pisang di tempat saya. Di situ apa? Kali ini kerupuk keite, Nah, kaur. ini ya. Jadi ini Sanak Destita Segalo. Di sini kita ada produk UMKM dari Provinsi Bengkulu. Di sini ada keripik pisang Lumer Enggano. Kita di sini ada harganya 15.000. Kita coba yuk. Oh, Kayaknya boleh enak nih. nih. Boleh kita buka ya, Mbak ya? Boleh Oke. kita buka. Ini diproduksi oleh Raski Banana Bengkulu, Indonesia. Oh, luar biasa. Sepertinya ini kalau ini kerupuk keite ini kaur ini dari balado rasa balado spesial nih Mbak. Kali ini makanan khas kaur ya Mbak ya. Kalau dari kita lihat, boleh lihat ya Mbak, dari segi packaging ini cukup bagus banget. Ya, jadi sebenarnya UMKM Bengkulu ini sudah bersaing loh dari kemasannya. Kita coba rasanya. Bismillah, kita coba ya. Gurihnya benar-benar terasa ya Mbak ya. Gurih ya. Gurih banget. Keripik pisang Lumer. Kayaknya produk UMKM di Provinsi Bengkulu ini cukup bisa bersaing nih Mbak di UMKM nasional nih. Benar. Ini ada rasa tiramisu, coklat, green tea, dan taro. Jadi mari Sanak Destita Segalo, kita majukan UMKM kita beli, dan juga untuk masyarakat di luar Provinsi Bengkulu yang datang ke Provinsi Bengkulu, jangan lupa kalau mau beli oleh-oleh dari Bengkulu, kemasannya sudah bagus, harganya juga ekonomis, dan rasanya luar biasa. Luar biasa. Ini makanannya, ini ada kopi juga nih Hadi. Oh, ini kopi. Kita coba. Ini kopi. Provinsi Bengkulu salah satu penghasil kopi. Jadi banyak sekali UMKM kopi, di situ ada tuh di lemari. Jadi kita coba dulu ya kopinya. Ini kopinya benar-benar sangat enak ya Mbak ya. Khas Bengkulu banget kayaknya. Iya benar kan? Jadi ternyata kita kaya ya UMKM kita. Luar biasa. Kita itu sebenarnya mungkin banyak sekali ya Mbak ya produk-produk yang dihasilkan UMKM yang di Provinsi Bengkulu. Mungkin bukan hanya ini aja ya Mbak ya. Mungkin banyak sekali variasi-variasi baru nih. Dan buat Sanak Destita TV semuanya, kalau misalnya punya produk UMKM ingin kita tampilkan juga di acara kita Destita TV, silahkan hubungin Destita, Sekretariat Destita di Tanah Patah di Kota Bengkulu. Nanti akan kita perkenalkan juga ke masyarakat. Karena memang
mungkin ini salah satu upaya memajukan UMKM Provinsi Bengkulu. Kita bangkit, UMKM bangkit, Bengkulu akan lebih sejahtera. Oh, luar biasa. Mahasiswa loh. Ini yang bikin kayaknya juga pemuda-pemudi dari Provinsi Bengkulu loh. Iya, berarti ini boleh nih Mbak kalau misalnya ada dari pemuda-pemuda Bengkulu nih yang ingin taruh produk-produknya ke sini, boleh ya Mbak ya? Boleh. Kita perkenalkan. Karena memang kita sangat concern ya, terutama kalau Destita sendiri tadi ya, pendidikan, kemudian perekonomian, itu menurut Destita pribadi, Destita sangat concern terhadap itu, dan Destita berkomitmen sih selalu ingin memajukan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Misalnya kalau Destita kan ada yayasan, kemudian juga mendirikan sekolah, itu ya hal-hal kecil lah yang mungkin sekarang masih bisa Destita lakukan, dan nanti insya Allah apabila ada amanah yang lebih besar dari orang, dari pemerintah kepada Destita, insya Allah mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Oke, mungkin aku pengen nanya lagi nih Mbak, sebagai kakak kami nih, sebagai orang yang dukung sekali dalam ranah pendidikan ya Mbak Destita ini. Menurut Mbak pribadi nih Mbak, bagaimana sih pandangan Mbak mengenai anak-anak atau pemuda-pemuda yang di desa Mbak? Karena dapat kita ketahui bersama ya Mbak ya, mungkin di pemuda-pemudi yang di desa itu ya Mbak, akses untuk mendapatkan pendidikannya itu agak sedikit sulit ya Mbak ya. Apalagi nih Mbak, kemarin Hadi juga sempat mensosialisasikan pendidikan perguruan tinggi di suatu desa yang mungkin tidak bisa disebutkan ya Mbak ya. Ternyata banyak sekali Mbak anak-anak yang berprestasi di sana itu bukan hanya mereka yang nggak mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Mbak, tapi malah orang tuanya yang nggak menyuruh mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu menurut Mbak pribadi itu gimana nih Mbak? Iya, menurut saya sih itu sangat disayangkan ya, karena pemuda-pemudi Bengkulu yang memiliki potensi tadi ya, dia berprestasi kan, tapi tidak melanjutkan ke perguruan. Emang banyak faktor, ada faktor keluarga mungkin atau faktor ekonomi dan lain-lain, tapi untuk Destita pribadi sih, Destita sangat menyayangkan hal itu, dan menurut Destita untuk anak-anak berprestasi kita harus memberikan motivasi, memberikan pengertian kepada mereka. Mungkin mereka belum terbuka wawasannya bahwa melanjutkan ke perguruan tinggi itu nanti akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan yang lebih baik ya. Iya, jadi, betul. Memotivasi sih, kalau di situ memotivasi anaknya dan orang tuanya tadi ya. Iya, orang tuanya juga nggak mau. Iya, karena waktu Hadi kesana itu malah kepala sekolah itu curhat sambil nangis tuh Mak sama Hadi, katanya ini padahal anaknya berprestasi tapi orang tuanya lebih baik dia urus tuh urusan sawah kebun orang tuanya. Nanti aku kasih mobil, nanti aku kasih usaha, tapi kamu gak usah kuliah, kamu urusnya di usaha keluarga. Malah seperti itu loh Mbak, sampai kepala sekolah itu nangis cerita sama Hadi seperti itu. Iya. Padahal disayangin banget kan Mbak, padahal anaknya berprestasi tapi gak disuruh orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Iya, itu kita harus memberikan motivasi ya, dan memberikan inspirasi tadi sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang melanjutkan ke perguruan tinggi, supaya wawasan dari adik-adik dan juga orang tua tersebut terbuka. Iya, betul sekali. Nah, karena sebenarnya tadi ya aku pengen nanya lagi, boleh nggak deh? Boleh ya Mbak? Boleh ya Mbak ya? Iya, sama kita saling bertanya. Saling bertanya aja. Ini Mbak, kan sebagai orang besar di sini ya Mbak ya, dapat kita ketahui bersama juga bahwa saat ini Mbak lagi dalam proses untuk membangun Kota Bengkulu nih, Provinsi Bengkulu. Menurut Mbak pribadi nih, langkah apa sih yang akan Mbak lakukan untuk dalam hal tersebut sih Mbak? Ya, khususnya di bidang pendidikan ya tadi pendidikan dan ekonomi. Kalau untuk pendidikan sendiri, Destita tuh sangat komit ya, karena dari kecil itu merupakan hal yang ditanamkan dari orang tua Destita nih, supaya pokoknya modal kita itu ya pendidikan kita. Kalau kita pinter, kalau kita berprestasi, itu akan mudah semuanya. Jadi jangan takut lah untuk misalnya tidak ada biaya, karena beasiswa sekarang banyak, tinggal kita gimana cara mencarinya. Jadi pendidikan itu merupakan prioritas buat Destita. Dan dengan pendidikan yang baik, insya Allah lapangan pekerjaan juga akan banyak. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan, Mbak, kami susah dapat pekerjaan. Iya, betul. Ya, padahal sebenarnya kan antara pekerjaan dan kemampuan itu kan bertemu ya. Kadang-kadang ada pekerjaannya tapi kemampuan kita yang belum sesuai. Iya. Ada kemampuan kita yang belum sesuai, sudah sesuai tapi pekerjaannya belum ada. Jadi kita ini harus memberikan meningkatkan terus kapabilitas diri kita, kemampuan kita, menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan saat ini. Misalnya aja sekarang yang dibutuhkan adalah kemampuan apa? Komputer itu wajib. Jadi kalau kita nggak bisa komputer ya jangan berharap kita misalnya mau bekerja di kantor-kantor yang membutuhkan komputer. Jadi
sebenarnya ada lowongan pekerjaan tapi membutuhkan kualifikasi komputer. Ada, kita harus bisa bahasa Inggris misalnya. Ya berarti kita harus meningkatkan kualitas di diri kita yang bahasa Inggris. Dan kemampuan public speaking misalnya. Berarti kita ya harus mencari pekerjaan yang sesuai. Jadi itulah. Jadi pemuda-pemudi sekarang kalau bisa Destita sarankan, bangunlah, carilah kemampuan, keilmuan, skill dan lain-lain sebanyak-banyaknya. Karena semakin kita punya banyak skill, nanti kebutuhan pekerjaan itu akan mudah kita cocokkan. Dia butuh apa, kita punya. Apa yang kita punya bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Sama dengan pemuda-pemuda di desa. Jadi kadang-kadang kembalikanlah ke diri kita. Kok pekerjaan susah, kok emang saya bisanya apa? Jadi kembalikan lagi ke kita. Saya pengen kerja itu, kok itu enak ya bisa kerja gitu. Oh iya, ternyata dia bisa komputer, dia bisa public speaking, dia bisa berorganisasi. Jadi kembalikanlah kepada diri kita, menjadi cambuk buat diri kita untuk memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu sih. Gitu yang luar biasa, keren kali sih. Tapi benar sih kata Mbak tadi, Mbak, banyak kita harus meningkatkan skill yang hal-hal kecil aja ya Mbak ya. Benar. Karena mungkin buat para pemuda dapat kasih tahu juga nih Mbak, banyak sekali nih pelatihan secara gratis yang bisa mungkin para pemuda dapatin Mbak, untuk meningkatkan kualitas dari diri mereka, seperti itu sih Mbak. Benar, jadi nggak harus berbayar loh, apalagi sekarang kan ya kayak sekarang ini kayak podcast, kayak YouTube gitu kan. Banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi ingat kita harus, kalau ilmu-ilmu yang dari media sosial tuh harus perlu dikonfirmasi lagi. Iya betul. Gitu. Jadi ya itu, jadi harus meningkatkan kemampuan, berani mencari tantangan itu tuh. Kayak Hadi lah. Sekarang jadi nggak usah resah ya Hadi ya. Iya, nggak usah resah. Kalau udah punya bekal ya. Insya Allah, tapi masih ada rasa khawatir loh Mbak. Walaupun ya? Hadi udah ikut segala kegiatan, mau mimpin segala kegiatan, tapi memang ada rasa khawatir sebagai pemuda Bengkulu nih. Karena tadi Hadi lihat kita kan di Indonesia ini setiap tahunnya pasti penduduknya semakin meningkat, dan kualitas dari para pemuda juga pasti selalu meningkat. Apalagi nih kayak teman-teman yang kurang mumpuk skillnya, kan pasti ada rasa khawatir nih Mbak kan untuk kedepannya kan Mbak. Karena dunia pekerjaan tuh benar-benar sangat persaingan luar biasa. Ya, beda sama di kuliah Mbak. Benar. Hadi juga pernah merasain di tempat kerja Hadi itu luar biasa, persaingan itu luar biasa, gak bisa ditebak. Iya. Tapi justru itu, jadi kita ambil positif, khawatirnya itu menjadi cambukan, menjadi betul. Semangat untuk terus maju, terus menambah pengetahuan. Iya betul Mbak. Memang kalau di Bengkulu itu persaingan baru di provinsi, belum lagi nanti kita persaingan di tingkat nasional, belum lagi persaingan di internasional. Tapi kalau kita punya kemampuan, insya Allah lah bisa. Ya. Amin. Pemuda-pemudi Bengkulu, termasuk Destita ya. Destita ada di Bengkulu loh. Jadi alhamdulillahnya Destita bisa bersaing kan di level nasional maupun internasional. Jadi ya jangan takut, pemuda-pemudi Bengkulu punya potensi, asalkan tadi selalu berusaha memenuhi skill-skill yang diperlukan oleh dunia kerja. Siap. Semangat Hadi. Siap Mbak, siap. Mbak juga semangat untuk membangun Provinsi Bengkulu. Insya Allah, inilah semangat Destita untuk membangun pemuda-pemudi Bengkulu. Salah satu komitmen Destita untuk membangun melalui pendidikan, melalui perekonomian dan lain sebagainya. Insya Allah sama-sama ya kita bangun Provinsi Bengkulu ya. Amin. Oke. Mungkin ini dulu ya podcast kita. Apa yang disampaikan pesan-pesan dari Hadi untuk pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu? Kalau buat Hadi sendiri, baik lagi ya kepada pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu, semangat, tingkatkan kembali skill-skill yang ada. Kata-kata Bu Hamka tadi, jangan pernah ada yang kurang tadi tuh. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjat itu dia tidak akan pernah jatuh. Jangan pernah takut untuk gagal, karena orang-orang yang tidak pernah melangkah itu tidak pernah merasakan kegagalan. Karena pada faktanya kegagalan itu pasti ada dan mutlak terjadi pada diri kita sendiri. Bukan hanya terjadi di masa yang akan datang, tapi di masa sekarang pun pasti akan terjadi. Namun tadi katakan Mbak, tetap semangat dan jiwa semangat yang membara. Seperti itu. Wah, keren banget Hadi. Sama. Jadi Destita kalau gitu mengambil kata mutiara dari Soekarno. Jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Iya, karena kalau kita jatuh pasti jatuh di bintang-bintang. Nah itu saja Sana Destita semuanya, podcast pertama dari Destita TV. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain yang menginspirasi dan bisa kita ambil pengalamannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.